Bayangin, kamu dapet video dari sosok yang kamu percaya banget. Entah itu presiden, gubernur, atau bahkan artis favorit kamu. Dan mereka bilang kalau kamu itu memenangkan sebuah hadiah. Hadiahnya ini bisa berupa uang ataupun emas. Tapi alih-alih ngasih hadiahnya dengan cuma-cuma, justru kamu itu malah disuruh bayar uang dulu, transfer uang dulu sebagai bentuk administrasi. Tapi setelah ditransfer uang, tiba-tiba boom, semuanya hilang lenyap. Dan bantuan tadi ternyata nggak pernah datang. Dan dari situ kamu mulai sadar kalau ternyata video tadi cuma tipuan atau video bohongan aja. Gak benar-benar mereka yang ngirim video itu ke kamu. Selamat datang di dunia deepfake. Wajah palsu tapi ternyata penipuannya nyata banget. Super duper real. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung aja let's break it down only here on Searchers. Oke, jadi buat yang belum tahu nih, apa sih deepfake itu? Jadi deepfake itu adalah gabungan dari kata deep learning dan juga fake. Atau singkatnya nih, deepfake itu merupakan teknologi AI yang bisa bikin video atau audio palsu tapi kelihatannya real banget. Dengan deepfake, wajah orang nih bisa dimanipulasi karena dia menggunakan teknologi AI tadi. Jadi mereka tuh bisa kayak ngucapin sesuatu atau ngelakuin sesuatu yang sebenarnya nggak pernah mereka lakukan. Awalnya deepfake ini tuh dibuat cuma untuk kebutuhan film ya, kayak buat efek film atau buat hiburan aja. Tapi sekarang dengan zaman yang udah super duper canggih ya teknologi ini, justru malah disalahgunakan dan sampai akhirnya bisa merembet ke hal-hal penipuan. Nah, di Indonesia sendiri nih, deepfake itu udah dimanfaatkan buat hal-hal yang merugikan. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi nih, waktu kasus videonya Pak Prabowo yang katanya sih ngasih bantuan. Tapi syaratnya harus bayar administrasi dulu. Dan gue juga kaget nih, ternyata banyak banget orang yang percaya sama video tersebut. Kayak presiden mau ngasih bantuan tapi rakyatnya harus bayar administrasi dulu. Sebenarnya kalau dari logika gue sih kayaknya nggak make sense ya. Tapi nyatanya banyak banget yang ketipu. Uangnya udah ditransfer tapi ternyata bantuannya fiktif atau nggak pernah ada. Terus ada juga kasus yang serupa di Jawa Timur waktu tersebarnya video yang menyerupai gubernur Ibu Khofifah, dimana modusnya sama ya, kayak ngasih bantuan, ngasih hadiah ke masyarakatnya, tapi ternyata itu cuma penipuan. Jadi mereka juga harus bayar administrasi untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, ternyata dari kasus ini penipu berhasil mendapatkan atau meraup uang sebesar 87 juta rupiah. Ya walaupun pada akhirnya mereka berhasil ketangkep ya. Tapi dari sini aja kita bisa ngelihat ya, kalau ternyata masih banyak banget nih orang-orang yang mudah tertipu oleh teknologi yang disalahgunakan pada zaman sekarang. Terus juga ada lagi nih, pelaku berinisial AMA yang juga melakukan model atau kasus penipuan yang sama, di mana dia melakukan video yang menyerupai lagi-lagi Presiden Prabowo, dan cukup banyak juga yang ketipu. Jadi kayak makin canggih teknologinya malah disalahgunakan sama orang-orang licik ini yang akhirnya merugikan banyak orang. Gak cuma tokoh politik aja nih, ternyata kasus penipuan ini juga melibatkan artis-artis ternama. Salah satu kasusnya waktu itu sempat rame, kasusnya Melanie Ricardo, di mana videonya dia nih tersebar lagi promosiin produk diet ya.
Padahal sebenarnya dia tuh nggak pernah endorse produk tersebut. Jadi katanya video itu tuh ngambil dari cuplikan videonya Melanie Ricardo dari Youtubepedia. Terus diedit seakan-akan itu memang beneran dia sedang mempromosikan produk dia tersebut. Bahkan yang lebih parahnya lagi nih, pernah juga kejadian kasusnya Nagita Slavina, dimana sempat viral juga nih video yang mirip atau menyerupai Nagita Slavina, dimana isi videonya itu benar-benar senonoh. Nah ternyata setelah diselidiki itu merupakan video deepfake tadi. Bahkan nama baik seseorang juga bisa dirugikan dengan teknologi yang canggih tapi disalahgunakan. Jadi nih buat orang-orang yang pernah jadi korbannya deepfake tadi, akhirnya nggak cuma uang aja nih yang hilang, tapi mereka juga kehilangan rasa percaya terhadap sesuatu gitu. Karena kayaknya apa-apa sekarang deepfake gitu ya. Jadi nimbulin trust issue orang-orang dengan sesuatu yang beredar di media sosial gitu. Kayaknya ya memang harus hati-hati ya, tapi kan sangat disayangkan juga ya kalau misalkan teknologi yang harusnya canggih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik malah disalahgunakan. Akhirnya nimbulin trust issue orang-orang gitu. Dan berita-berita yang harusnya emang berita real bener, jadi kan gara-gara ada kasus ini bikin nimbulin itu tadi trust issue, yang harusnya beritanya bener malah orang-orang juga jadi takut buat percaya. Dan akhirnya juga nimbulin merasa ditipu sama orang-orang yang udah mereka percaya, padahal sebenarnya orang-orang itu juga nggak tahu apa-apa gitu ya. Kayak tadi misalkan Pak Prabowo gitu, akhirnya nimbulin trust issue sama Pak Prabowo, padahal Pak Prabowo-nya juga sendiri nggak pernah ngerasa bikin video itu, even mungkin dia nggak tahu sama video tersebut gitu. Dan buat public figure tadi yang jadi korban deepfake, mereka kan juga bisa ngerasa nama baiknya jadi rusak, terus juga reputasinya jatuh cuma karena video deepfake yang beredar di masyarakat. Semuanya gara-gara satu video yang kelihatannya real banget tapi ternyata palsu. Jadi gimana sih caranya kita ngelindungin diri kita dari deepfake yang sekarang udah merambah di dunia maya, bahkan efeknya berasa ya di dunia nyata. Pertama, jangan mudah percaya sama video-video yang viral dan beredar di dunia maya. Apalagi yang menjanjikan hadiah seperti sejumlah uang ataupun emas. Nah, kebanyakan juga nih yang menjanjikan hadiah atau uang itu biasanya dia minta data pribadi kita, dan itu sangat bahaya banget kalau kita asal menyebarluaskan data pribadi kita ke orang-orang yang belum tentu kita kenal. Yang kedua, buat nentuin apakah ini benar-benar video asli atau deepfake, itu kalian bisa perhatiin secara detail. Apakah gerakan bibir selaras, ekspresi muka juga natural, suaranya aneh atau ngambang? Kalau iya, berarti memang itu merupakan video deepfake. Terus nih, yang paling penting ya, kalau boleh saran banget juga nih dari gue, kurangi posting mengenai data-data pribadi kalian. Karena semakin banyak yang kita bagi atau share ke media sosial, justru semakin mudah kita jadi target para pelaku penipuan yang menggunakan teknologi AI seperti deepfake. Dan yang terakhir, kalau kalian masih ragu, kalian bisa banget buat selalu verifikasi ke sumber yang resmi. Jadi jangan mudah percaya apapun yang ada di media sosial. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang deepfake ini? Apakah kalian juga pernah menjadi korban deepfake? Atau justru kalian ternyata pelakunya? Semoga enggak. Dan gue berharap semoga teman-teman semua lebih lebih aware lah sama hal-hal seperti ini ya. Jangan gampang percaya sama hal-hal yang instan gitu ya. Kalau emang kalian ternyata menang sebuah undian terus mendapatkan hadiah ini itu, mungkin ya kalian harus coba verifikasi dulu. Coba dilihat dulu sumbernya apakah memang benar. Jangan langsung mengiyakan, apalagi kalau ternyata kalian disuruh lagi buat bayar atau mengeluarkan biaya dengan alasan buat administrasi. Dari sini gue juga pengen kalian ngerti ya, kayak sekarang kan dunia udah
berevolusi, ini zaman udah makin canggih, teknologi juga semakin canggih. Jadi ya sebisa mungkin kemajuan teknologi sekarang ini benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya buat hal-hal yang baik gitu ya. Jangan sampai disalahgunakan, apalagi sampai merugikan banyak pihak. Oke, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang selalu setia sama Setday Talks, yang selalu dengerin segmen-segmen kita, Setmer, Setday Talks, Setday Expose. Gue cuma mau ingetin buat kalian, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kita bisa diskusi bareng lagi. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya biar gak ketinggalan obrolan-obrolan atau diskusi kita yang lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, only here on Setday Expose. Bye-bye. Benar desibelnya. Si goblok. Malah ngeplay. Tes masuk kok. Si goblok malah ngeplay video. Kalau udah ngantuk Ngeplay. Enggak uangnya doang semua hilang. Jangan lama-lama. Selalu ditinggal. Doi. Gak lucu ya Doi. Oke, never mind. Mungkin dia mau nonton gue syuting. Oke, lu kalau mau nonton gak apa-apa, jangan ganggu tapi. Kamu tadi udah naik ya? udah. Terus turun lagi? Pintu itu kebuka ya. Oh. Pantesan aku ngeliat bayangan tangan anjir, kayak tiba-tiba ada bayangan tangan lewat. Pas aku panggil, Doi kok gak ada sih? Tolong ya, ini tuh lagi bahas Setday Expose bukan Setmers. Tapi vibesnya kayak Setmers. Sponsored by Kopi Kenangan. Ini bisa bikin video ASMR. Nih ya. Jangan, ini kan lagi break. Doi, kamu tuh kalau mau ambil video jangan dari bawah anjir. Kayak sepi aku.